الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية اللهم افتح لنا كل خير ويسر لنا كل أمور اللهم انصر المجاهدين وارحم المستضعفين ودمر أعداء الدين واطمس على أموالهم آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Al-Jami' As-Saghir karya Al-Hafidh As-Suyuti yang sudah wafat pada tahun 911 Hijriyah, dan kita masih membahas pada huruf ra pada hadis 4393. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. Ru'yal mu'min, mimpinya orang beriman adalah kalamun, satu ucapan, yukallimuhul bihil abda, yang bicara dengan mimpi tadi kepada seorang hamba. Siapa yang mengajak bicara? Rabbuhu, pemeliharanya yaitu Allah, fil manam, pada waktu tidur. Hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama, didhaifkan oleh Al-Albani. Maksud hadis ini adalah bahwa mimpinya orang beriman itu sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun hadis yang sahih mengatakan bahwa mimpi itu ada 3 macam. Ada datang dari Allah, ada datang dari setan, ada datang dari diri kita sendiri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ar-ru'ya thalathatun." Mimpi itu ada 3. Salah satunya adalah busyra minallah, kabar gembira dari Allah. Ini hadis riwayat Tirmidzi. Nah, maka tidak selalu mimpi orang beriman itu pasti dari Allah, ya belum tentu. Bisa saja dari setan ketika dia imannya sedang turun, kemudian dapat mimpi dari setan, bisa saja. Berikutnya 94. Ribatu yaumin, melakukan ribat satu hari fi sabilillah, di jalan Allah, khairun, itu lebih baik, minad dunya, daripada dunia, wa ma 'alaiha, dan semua yang ada di atasnya. Ribat itu adalah menjaga perbatasan antara negara Islam dengan negaranya musuh. Maka pahalanya besar karena bahayanya juga besar. Wa mawdi'u sauti ahadikum, dan tempat cambuk salah satu kalian, minal jannah, dari jannah, khairun minad dunya wa ma 'alaiha, lebih baik daripada dunia dan semua yang ada di atasnya. Karena memang tidak ada bandingannya antara dunia dengan surga atau dengan akhirat. Wa rawahah, dan satu pagi, yaruhuha, yang berangkat padanya, al-'abdu, seorang hamba, fi sabilillah, di medan jihad fi sabilillah. Awil ghadwatu, atau satu rawahah, satu sore ya. Awil ghadwah, atau satu pagi, khairun, itu lebih baik, minat dunia, daripada dunia, wa ma 'alaiha, dan seluruh apa yang ada di atasnya. Makanya dulu ada seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam disuruh jihad, dia malah Jumatan dulu bersama Nabi, sehingga teman-temannya sudah pada berangkat. Nah, maka oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ditegur. Apa kata beliau? Ma mana'aka an taghdwa ma ashabik. Apa yang menghalangi Anda kok tidak berangkat pagi-pagi jihad bersama teman-temanmu yang lain? Maka orang ini mengatakan, saya pengen sholat Jumatan bersama engkau ya Rasulullah. Setelah itu saya baru berangkat jihad, nanti akan bisa nyusul saya. Maka beliau katakan, kalau engkau infakkan semua yang ada di bumi, engkau tidak akan bisa menyusul fadilah pagi-paginya mereka berangkat jihad fisabilillah. Ini hadis dengan lafal seperti ini memang, saya jujur ya, didhaifkan Albani, tapi maknanya sahih sesuai hadis tadi. Bahwasanya berangkat jihad fisabilillah satu pagi saja atau satu sore saja itu sudah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini hadis riwayat Tirmidzi tadi. Berikutnya 95, ribatu yaumin wa lailatin, melakukan ribat satu hari dan satu malam, khairun, itu lebih baik, min siyami syahrin, daripada puasa satu bulan penuh, wa qiyamihi, dan tahajud satu bulan penuh. Wa in mata murabitan, kalau seseorang mati dalam keadaan melakukan ribat seperti yang dilakukan oleh saudara-saudara kita di Palestina, maka fadilahnya 3. 1,
jara alaihi amaluhu, mengalir kepadanya amalnya, maksudnya pahala amalnya, alladzi kana ya'malu, yang sudah biasa dia amalkan. Dia biasa puasa, dapat pahala puasa, biasa baca Quran setiap hari, dapat pahala baca Quran, semua amalnya. Yang kedua, wa ujriya, dan dialirkan alaihi kepadanya rizquhu, rizkinya. Kenapa? Karena mati ribat sama dengan mati syahid, sehingga seperti orang mati syahid dapat rezeki. Yang ketiga, wa amina, dan dia aman minal fattani, dari pemfitnah. Pemfitnah maksudnya penguji dalam kubur, yaitu mungkar dan nakir. Nah, ini 3 fadilahnya orang yang mati dalam keadaan ribat fi sabilillah. Dan ini mirip orang yang mati pada hari Jumat, dia aman dari fitnahan kubur. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ah." Tidak ada seorang pun muslim yang mati hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah akan menjaganya fitnatal qabr, dari ujian kuburan. Ujian kuburan ini pertanyaan malaikat mungkar nakir, 3 pertanyaan itu. Dijaga artinya apa? Dia pasti selamat dari pertanyaan tersebut, pasti aman. Ini hadis riwayat Tirmidzi sahih. Mudah-mudahan semua kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. 96, ribatu yaumin, melakukan ribat 1 hari saja, khairun, itu lebih baik, min siyami syahrin, daripada puasa 1 bulan penuh, wa qiyamihi, dan tahajud juga 1 bulan penuh. Ya, jadi amal itu bertingkat-tingkat pahalanya, semakin berat dan semakin bahaya, semakin besar pahalanya. Jihad pahalanya besar, kenapa? Bahayanya besar. 97, ribatu yaumin, ribat 1 hari fi sabilillah, di jalan Allah, khairun, lebih baik, min alfi yaumin, daripada 1000 hari, fi ma siwahu, pada apa-apa yang selain ribat, minal manazil, dari posisi-posisi yang lain, ya. Posisi tahajud, posisi puasa, posisi tilawah, dan yang lain-lain. Tapi hadis ini derajatnya diperselisihkan oleh para ulama, didhaifkan oleh Al-Albani. 98, ribatu syahrin, melakukan ribat 1 bulan, khairun, itu lebih baik, min siyami dahrin, daripada puasa 1 tahun. Wa man mata, dan barang siapa yang mati murabitan, dalam keadaan ribat fi sabilillah, di jalan Allah, maka dia mendapatkan 3 fadilah. Fadilah yang pertama, amina, dia aman, minal fazail akbar, dari ketakutan yang terbesar, maksudnya hari kiamat. Yang kedua, wagudia, dan diberikan pagi-pagi, alaihi, kepadanya, birizkihi, rizkinya, wariha, dan diberikan sore-sore, minal jannah, dari jannah. Jadi pagi sore dikasih rizki dari jannah. Yang ketiga, wa yujru alaihi, dan dialirkan kepadanya, ajrul murabit, pahalanya orang yang melakukan ribat, hatta yab'athahullah, sampai dia dibangkitkan oleh Allah, yaitu nanti pada hari kiamat. Ini hadisnya juga sahih. Nah, sehingga kalau digabungkan dengan hadis sebelumnya tadi, fadilah mati dalam keadaan ribat, berarti fadilahnya ada 4. Karena tadi sudah ada 3, di sini tambahkan 1 lagi, yaitu aman dari ketakutan terbesar, yaitu hari kiamat. 99, ribatu yaumin, melakukan ribat 1 hari fi sabilillah, di jalan Allah, ya'dilu, itu sebanding ibadata syahrin, ibadah selama 1 bulan, au sanatin, atau 1 tahun. Ini yang dhaif, ya, pakai kata-kata 1 tahun ini. Yang benar yang 1 bulan tadi. Siyamiha, yaitu puasanya selama 1 tahun, wa qiyamiha, dan tahajudnya selama 1 tahun. Wa man mata murabitan fi sabilillah, dan barang siapa yang mati dalam keadaan ribat, maka fadilahnya 2. 1, a'adahullah, Allah jaga dia, min adzabil qabr, dari siksa kubur. Ini juga dhaif. Kalau yang sahih tadi dari fitnahan kubur. Yang kedua, wa ujriya lahu, dan dialirkan untuknya, ajru ribatihi, pahala melakukan ribatnya, maqamat, selama masih tegak, selama masih ada ad-dunya, dunia. Ini didhaifkan oleh Al-Albani. Nah, kalau yang sahih yang tadi. 400, rubba, betapa banyak, asy'atha, orang yang rambutnya kusut, madfu'in, yang ditolak, bil abwabi, di pintu-pintu. Lau aksama 'ala Allah, kalau dia bersumpah atas nama Allah, la abarrah, sungguh Allah akan menuruti sumpahnya. Artinya ada orang-orang yang tidak terkenal di dunia, tapi sangat terkenal di hadapan Allah.
sehingga begitu doa kepada Allah atau bersumpah dengan nama Allah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh siapa? Yang paling gampang misalnya adalah Uwais Al-Qarani. Ini orang yang sangat miskin, bajunya cuma satu helai. Semua kita ini lebih kaya daripada Uwais Al-Qarani, Pak. Karena baju kita bisa dihitung berapa, silahkan dihitung di lemari. Uwais Qarani bajunya cuma satu. Sehingga kalau dia mencuci baju, maka dia nunggu sampai bajunya kering. Kalau sudah kering dipakai lagi. Saking miskinnya. Nah, maka orang seperti ini termasuk yang disebutkan dalam hadis ini, asy'atha madfu'in bil adbab. Tidak ada orang mau menerima dia sebagai tamu karena ya tidak ada nilainya di hadapan manusia. Tapi kata Nabi SAW, dia adalah orang yang doanya mustajab. 401, rubba, betapa banyak asy'ath, orang yang kusut rambut, aghbar, berdebu, dzi timrain, yang memiliki dua baju yang usang. Dua baju ini maksudnya baju atas bawah, seperti orang umrah, ya, orang yang ihram pakai baju atas sama baju bawah. Tanbu anhu, yang lari darinya, a'yunun nas, mata-mata manusia. Maksudnya manusia enggak mau melihat dia, enggak mau memperhatikan dia. Karena sangat miskin dan sangat kotor. Lau aqsama 'ala Allah, tapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, la abarrah, sungguh Allah akan menuruti sumpahnya. Yang ini didhaifkan Albani. Kalau yang tadi sahih, maknanya hampir sama. 402, rubbadhi timrain, betapa banyak orang yang punya dua baju usang, la yu'bahu lahu, yang tidak dipedulikan terhadapnya. Lau aqsama 'ala Allah, kalau bersumpah atas nama Allah, la abarrah, sungguh Allah akan turuti sumpahnya. 403, rubba ta'imin, betapa banyak orang yang makan, syakirin, yang bersyukur, a'dhamu ajran, lebih besar pahalanya, min, daripada sha'imin, orang yang berpuasa, sabirin, yang sabar. Hadis ini palsu kata Syekh Albani. Tapi ada hadis yang mirip yang sahih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'im, orang yang makan, asyakir, yang bersyukur, bimangzilati, itu sederajat dengan orang yang puasa dan sabar. Hadis riwayat Tirmidzi. Nah, maka bagi kita-kita yang bukan ahli puasa, tenang, nggak ada masalah. Makan setiap hari nggak apa-apa. Yang penting apa? Syakir, bersyukur. Setiap selesai makan, alhamdulillah. Nah, maka sudah termasuk bersyukur. Maka ini sudah sederajat dengan orang yang puasa dan sabar. Kalau panjenengan ahli puasa, lanjutkan. Tapi tidak semua kita ahli puasa. Yang tidak ahli puasa, nggak usah sedih. Masih ada pahala yang senilai dengan puasa, yaitu makan dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang sahih jadi lafalnya sederajat, ya. Adapun yang ini lebih besar pahalanya, nah ini tidak sahih. 404, rubba shaimin, betapa banyak orang puasa, laisa lahu, tidak ada baginya, min siyamihi, dari puasanya, illal ju', kecuali lapar saja, enggak ada pahala. Wa rubba qaimin, dan betapa banyak orang yang tahajud, laisa lahu min qiyamih, tidak ada dari tahajudnya, illas sahar, kecuali hanya begadang alias tidak dapat pahala. Kok bisa puasa tahajud enggak dapat pahala? Karena tidak ikhlas. Kok bisa tahajud puasa tidak dapat pahala? Karena ujub, menakjub, takjub dengan amalannya sendiri, enggak ada pahalanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu hari-hari ini saya baru menggarap satu buku yang sangat indah. Bukunya ini judulnya adalah Al-Ikhlas wan Niyah, ikhlas dan niat. Ini ditulis oleh Al-Imam Ibn Abi Dunya, wafat tahun 281 Hijriah. Nah, saya kasih ta'liq di bagian kalimat-kalimat yang perlu dita'liq. Ini buku sangat bagus sekali, dihasungkan oleh Ibnul Jauzi untuk dibaca. Jadi Ibnul Jauzi itu punya satu kitab, judulnya Hifdzul Umri, menjaga usia. Bagaimana usia kita bisa berkah, berisi pahala. Nah, di akhir kitab beliau mengatakan, kalau Anda membaca kitab saya ini, Hifdzul Umri, maka lebih bagus lagi kalau ditambah 2 kitab lagi dibaca, yaitu kitab Ikhlas
Ini kitab Ikhlas karya Ibnu Abi Dunya, dan kitab Uzlah juga karyanya Ibnu Abi Dunya. Jadi beliau menyuruh untuk kita membaca dua kitab ini, sangat indah sekali. Berikutnya 405, rubba qaimin, betapa banyak orang yang tahajud, hadzuhu min qiyami, bagiannya dari tahajudnya cuma satu, yaitu as-sahar, begadang, pahalanya 0. Wa rubba shaimin, dan betapa banyak orang puasa, hadzuhu min siyami, bagian dia dari puasanya hanya 2, al-ju'u, lapar, wal atash, dan dahaga, tapi pahalanya 0. Karena itu ada ungkapan gini, Pak. As-shaum thalathu darajat. Puasa itu 3 tingkatan. Pertama, shaumul awam, puasanya orang-orang awam yang puasa cuma mulutnya saja, tidak makan, tidak minum, tapi anggota tubuhnya lanjut berbuat maksiat, matanya masih maksiat, mulutnya masih menggibah dan sebagainya. Yang kedua, shaumul khawas, puasanya orang-orang khusus. Ini tidak hanya puasa makan minum, tapi puasa anggota tubuh dari kemaksiatan. Matanya dijaga, mulutnya dijaga dari segala kemaksiatan. Yang terakhir, khawasul khawas, puasanya orang yang sangat khusus, itu plus puasa hatinya. Hatinya kalau dibuka itu tidak ada selain Allah, nggak mikir apa-apa selain Allah Subhanahu wa ta'ala, fokus untuk menyembah atau ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 406, rubba, betapa banyak izqin, dompolan anggur atau dompolan kurma, mudhallalin, yang dijuntaikan artinya dompolannya itu besar, sehingga itu terjuntai ke bawah. Libni Dahdahah, untuk Ibnu Dahdahah sahabat Nabi, fil jannah, di dalam jannah. Ini pasti ada ceritanya ini. Ceritanya Ibnu Dahdahah ini ketika mendengar ayat Quran yang mengatakan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang mau meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik akan dikasih ganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maksudnya sedekah. Maka dia pun langsung sedekahkan kebun kurmanya, padahal isinya 600 pohon kurma. Jadi para sahabat Nabi itu kelebihannya di sini. Hatinya itu kalau dibuka, nggak ada cinta kepada dunia, itu nggak ada. Sehingga begitu disuruh untuk sedekah, langsung lepas, cul. Kalau kita kan masih mikir tuh, Pak. 600 kurma aja. Sedekahnya 300 saja dulu. Nah, saya kayak begitu, belum bisa langsung cul seperti para sahabat. Kenapa? Hati kita ini kalau dibelah masih ada cinta dunia, meskipun berapa persen, tapi masih ada. Nah, para sahabat sudah nggak ada lagi cinta kepada dunia, total kepada akhirat, sehingga disuruh sedekah langsung dilepas semuanya. Nah, begitu menerima pohon kurma 600 pohon ini, Rasulullah bersabda, betapa banyak itu pohon-pohon kurma yang sudah disiapkan untuk Ibnu Dahdahah di dalam jannah, maka diganti apa yang kita sedekahkan oleh Allah dengan pahala di dalam surga kita. 407, rubba abidin, betapa banyak orang ahli ibadah tapi jahil, dia bodoh. Wa rubba alimin, dan betapa banyak orang yang alim tetapi fajir, dia berbuat dosa, pelaku dosa, ya, ahli berbuat dosa. Fahdharu, maka waspadailah, al-juhala, orang-orang bodoh, minal ubadi, dari kalangan orang-orang yang ahli ibadah, wal fujjara, dan para pendosa, minal ulama'i, dari kalangan para ulama. Ini hadis palsu, kata Syekh Albani. Ada ungkapan dari Imam Zuhri yang sangat indah. Beliau mengatakan, la yardan nasu amala amilin la ya'lam wala ilma alimin la ya'mal. Manusia tidak ridho amalannya seseorang yang beramal tapi tanpa dasar ilmu. Maka kalau beramal, mari berilmu supaya amalnya benar. Tapi manusia juga tidak ridho dengan ilmunya orang yang berilmu tapi tidak punya amal.
ilmunya banyak tapi nggak diamalkan. Manusia juga nggak seneng kayak begitu. Manusia senangnya dengan orang yang berilmu tapi ilmunya tampak pada amalannya. Amalnya sesuai dengan ilmunya. Nah, mari kita lakukan dua-duanya. Kalau beramal hendaklah didasari ilmu, kalau berilmu hendaklah diamalkan. 408. Betapa banyak muallimi hurufi, pengajar huruf-huruf abjad, huruf abjad. Saya nggak tahu huruf-huruf abjad itu apa, di syarah nggak disebutkan. Ya mungkin huruf abjad itu ya, abjadun hawazun wallahu a'lam. Darisin yang dia itu mempelajari fin nujumi pada ilmu-ilmu nujum, ilmu perbintangan, yaitu ilmu perbintangan yang haram yang biasa dilakukan oleh para dukun. Laisa lahu, tidak ada bagi dia indallahi, di hadapan Allah, khalaqun, bagian, yaitu pahala, yaumal qiyamah, besok pada hari kiamat. Hadis ini dhaif, menunjukkan haramnya mempelajari ilmu nujum, karena ilmu nujum termasuk ilmu gaib yang hanya khusus untuk Allah. Ilmu bintang, perbintangan itu dibagi dua. Ada ilmu taksir, ada ilmu tasyir. Yang haram itu yang taksir. Apa itu ilmu taksir? Mengatakan bahwa bintang ini, bintang itu bisa melakukan ini, bisa melakukan itu. Kelahiranmu kapan? Kelahiran saya tanggal ini. Oh, bintangmu begini, berarti kamu tidak boleh begini, kamu harus begini. Nah, itu yang ilmu taksir, itu yang haram. Dari mana kamu tahu bahwasanya kalau bintangnya seperti ini tidak boleh melakukan ini, kalau melakukan ini akan bahaya? Dari mana taunya? Apakah ada informasi dari Allah? Enggak ada. Nah, kalau ilmu tasyir itu ilmu perbintangan yang melihat tentang perjalanan bintang dan sebagainya, kemudian menetapkan dari sana ilmu-ilmu yang tidak ada kaitannya dengan perkara yang gaib. Misalnya kalau bintang ini berada di sana, maka ini adalah berarti tanda itu ada arah selatan atau arah utara, atau biasanya kalau bintang ini muncul maka itu adalah musim hujan tiba. Untuk masalah-masalah seperti itu hanya berkaitan dengan perbintangan yang halal, tidak ada masalah, bukan yang dimaksud dalam hadis ini. 409. Rubba, betapa banyak hamili fikhin, orang yang membawa fikih, membawa ilmu, maksudnya hafal ilmu, tapi ghairu faqih, dia tidak paham. Dan ini di Indonesia banyak orang hafal Quran 30 juz tapi belas nggak paham, disuruh menafsirkan nggak tahu. Nah, betapa banyak orang seperti itu. Wa man lam yanfa'hu ilmuh, dan barang siapa yang tidak berguna untuknya ilmunya, darrahu, maka akan memadharati dia jahluhu, kebodohannya. Berarti ilmu harus bermanfaat. Nah, bermanfaatnya gimana? Diamalkan. Iqra'il Qur'an, bacalah Qur'an, manahaka, selama Qur'an itu mencegah kamu. Fa illam yanhaka, kalau Qur'an tidak mencegah kamu, falasta taqra'u, berarti kamu tidak sedang membaca Al-Qur'an. Bacalah Quran selama Quran mencegah. Maksudnya kita mengamalkan isinya Quran. Quran mengatakan la tusyrik, jangan syirik, ya tidak syirik. Quran mengatakan la tasrik, dan jangan mencuri, nah, maka kita tidak mencuri. La taqrabu zina, jangan mendekati zina, nah, maka kita tidak mendekati zina. Itu berarti kita sedang membaca Quran betul-betul. Tapi kalau hanya membaca lewat lisan tetapi perbuatannya tidak sesuai apa yang dibaca, nah itu sama dengan tidak membaca. Jadi maksud hadis ini bicara tentang haqqa tilawatih yang disebutkan dalam Quran. Yatlunahu haqqa tilawatih, surat Baqarah ayat 121. Alladzina atainahumul kitab, orang-orang yang kami beri kitab, yatlunahu haqqa tilawatih, mereka membaca kitab mereka dengan sebenar-benar membaca. Nah, sebenar-benar membaca itu gimana? Mengamalkan. Karena tala yatlu ini bisa juga diartikan mengikuti. Kalau hanya membaca tapi tidak diamalkan, berarti tidak mengikuti. Nah, berarti belum haqqa tilawati. Kapan disebut haqqa tilawati? Kalau kita membaca plus mengamalkan. Nah, tidak mungkin diamalkan kalau tidak paham isinya. Berikutnya 410, Rabi'u ummati, Rabi' musim semi bagi umatku itu adalah al-inabu, anggur,
wal bittihu, dan semangka. Maksudnya sesuatu yang menyenangkan umatku sebagaimana menyenangkannya musim semi itu adalah kalau mereka memiliki buah anggur dan buah semangka. Tapi hadis ini palsu. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan satu kaidahnya para ulama mengatakan laisa fil bittihi haditsun sahihun. Tidak ada hadis yang sahih tentang fadilah semangka sama sekali. Jadi kalau kita baca hadis tentang semangka, fadilah semangka, pastikan dhaif atau palsu. Karena tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah semangka, enggak ada. Kalau tidak tentang fadilahnya ada yang sahih, ada. Contohnya hadis sahih tentang semangka tapi bukan fadilah, ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'kulul bittih birrutab. Nabi biasanya makan semangka digabung dengan rutab, yaitu kurma basah. Jadi kurma itu kan sifatnya panas. Kalau kita hanya makan kurma saja, perut nggak kuat, bisa panas, kemudian diare. Tapi bitih semangka ini sifatnya dingin. Nah, sehingga maksud Nabi memakan ini digabungkan itu supaya panasnya tidak terlalu dan dinginnya tidak terlalu, sehingga jadinya netral. Nah, kalau tidak makan semangka apalagi penggantinya? Bisa dengan timun. Jadi timun kemudian kurma. Nah, maka insya Allah aman perutnya, tidak akan terjadi suatu masalah. Kalau hanya kurma saja dan tidak terbiasa makan kurma, bisa-bisa perutnya sakit karena panas tadi, sifat panas pada kurma tadi. 4411 Rajabun, bulan Rajab, syahrullah, bulannya Allah, berarti bulan yang sangat mulia karena sesuatu yang dinisbatkan kepada Allah menunjukkan kemuliaan. Wa Sya'ban, adapun bulan Sya'ban, syahri, bulanku, sehingga Nabi memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Wa Ramadan, dan bulan Ramadan, syahru ummati, bulannya umatku. Ini hadisnya tidak sahih. Dan dulu sudah pernah kita sampaikan kaidah juga. Apa kaidahnya? Laisa fi fadli Rajab haditsun sahih. Tidak ada tentang fadilah Rajab satupun hadis sahih, enggak ada. 3 kaidah ya yang pernah kita sampaikan. Tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah semangka. Tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah bulan Rajab. Tidak ada satupun hadis sahih tentang fadilah akal. Maka gampang kalau sudah punya kaidah. Nemu hadis apapun fadilah Rajab, dhaif. Kalau tidak dhaif, palsu. Ya. Ini yang buat kaidah para ulama ahli hadis. Setelah mereka membaca banyak hadis Nabi, kesimpulannya seperti itu. 412 Rahimallahu Abu Bakrin, semoga Allah rahmati Abu Bakar. Abu Bakar ini selain sahabat Nabi juga mertua Nabi. Zawwajani, dia sudah menikahkan saya, ibnatahu, dengan putrinya, yaitu Aisyah. Dan dari cerita Nabi menikahi Aisyah ini diambil kesimpulan bahwa menikah itu jarak usia yang jauh itu enggak ada masalah. Yang penting mau. Usia Nabi menikahi Aisyah 50 tahun. Aisyah usia 9 tahun, enggak ada masalah. Wa hamalani, dan Abu Bakar membawa saya, maksudnya menemani saya, ila daril hijrah, sampai ke kampung hijrah yaitu Madinah. Wa a'taqa Bilalan, dan dia sudah memerdekakan Sayyidina Bilal min malihi, dari hartanya. Wa ma nafa'ani malun, dan tidaklah berguna untuk saya suatu harta fil Islam, di dalam Islam, ma sebagaimana nafa'ani malu Abu Bakrin, bermanfaatnya untuk saya hartanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ini fadilah Abu Bakar. Di sini disebutkan fadilah 4 khulafaur rasyidin: Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Seandainya hadis ini sahih, seandainya, maka ini menunjukkan fadilahnya 4 sahabat ini secara urut. Memang seperti itu urutannya. Tapi sayangnya hadis ini memang didhaifkan oleh Al-Albani.
Kemudian berikutnya, rahimallahu Umar. Semoga Allah rahmati Umar. Kenapa? Yaqulul haq, dia menyampaikan kebenaran, wa in kana murran, meskipun pahit rasanya. Laqad tarakahul haq, sungguh-sungguh kebenaran itu meninggalkan dia, wa ma lahu min sadiq, sehingga tidak ada baginya itu teman. Jadi saking kokohnya memegangi kebenaran, maka tidak ada yang mau mendekat kepada Sayyidina Umar, ya, karena enggak kuat. Rahimallahu Utsman, semoga Allah merahmati Sayyidina Utsman. Tastahyihi, malu kepada Sayyidina Utsman al malaikatu, para malaikat. Saking dia juga sifatnya sangat malu, malaikat juga malu kepadanya. Wajah haza, dan dia sudah menyiapkan jaishal usrah, pasukan kesulitan. Yang dimaksud pasukan kesulitan ini adalah pasukan perang Tabuk tahun 9 Hijriah. Disebut kesulitan karena waktu itu jaraknya sangat jauh. Perjalanan dari Madinah ke Tabuk itu bisa 1 bulan. Kemudian musimnya sangat panas sekali. Kemudian waktu itu sedang musim mau panen tanaman. Jadi mereka keberatan 3 kali, ya. Sangat jauh berat, panas juga sangat berat, apalagi hampir datang waktu untuk panen. Suruh ninggalkan tempat jihad, susah. Mereka pengennya ngurusi tanaman mereka. Nah, waktu itu Sayyidina Utsman ini mengeluarkan harta yang sangat banyak untuk pasukan tersebut. Yang ketiga, wazada, dan Sayyidina Utsman ini menambah fi masjidina, pada masjid kami, Masjid Nabawi, hatta wasi'ana, sampai dia mencukupi kami. Jadi masjidnya sempit, diluaskan sehingga menjadi cukup untuk seluruh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fadilahnya Sayyidina Utsman ini meskipun hadisnya dhaif, tapi ini semuanya sahih, ya. Bahwasanya Utsman itu sangat pemalu sehingga malaikat juga malu kepada beliau, sahih dalam hadis yang lain. Kemudian beliau itu menyiapkan untuk pasukan perang Tabuk tadi, ini juga sahih. Kemudian beliau memperluas Masjid Nabawi, ini juga sahih. Mari kita lihat bagaimana Sayyidina Utsman menambah keluasan Masjid Nabawi di dalam hadis riwayat Bukhari. Ketika beliau menambah itu disebutkan ziyadatan katsirah, ada banyak tambahannya. Wa bana jidarahu bil hijaratil manqusyah, temboknya dibangun dengan batu-batu yang terukir. Wa ja'ala umudahu min hijaratil manqusyah, tiang-tiangnya juga dari batu-batu yang terukir. Wa saqafahu bisaji, dan atapnya diganti dengan kayu saj, itu kayu yang sangat mahal, yang awet. Kalau sekarang ya kayu jati kuno gitu. Jadi 4 yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Diluaskan, kemudian temboknya diganti dengan batu yang terukir, kemudian tiangnya diganti dengan batu yang terukir. Di masa Nabi tiangnya itu dari pohon kurma, diganti semuanya. Kemudian atapnya itu yang biasanya turun hujan akan terocok karena hanya dari bahan pohon kurma, diganti dengan kayu saj yang sangat rapat sehingga tidak lagi bocor ketika hujan. Nah, ini yang dilakukan oleh Sayyidina Utsman. Asalnya para sahabat tidak mau. Mereka mengatakan lebih bagus masjid seperti di masa Nabi, nggak usah diubah-ubah. Ini nanti masuknya bid'ah. Nah, Sayyidina Utsman punya dalil. Saya dengar Nabi bersabda, siapa membangun masjid karena Allah, Allah bangun masjid di surga. Saya ingin dapat fadilah itu. Nah, tapi mangkusyah di sini yang terukir ini jangan dipahami berarti terukir yang sampai mengganggu orang sholat, tidak. Kalau terukir sampai mengganggu orang sholat, maka ini dilarang oleh Sayyidina Utsman, diingkari oleh para sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ini akhirnya diterima oleh sahabat Nabi, tidak diingkari oleh mereka. Berikutnya, rahimallahu Aliyan, semoga Allah merahmati Sayyidina Ali. Allahumma ya Allah, adhiril haqqa, putarlah kebenaran, maksudnya berikanlah kebenaran, ma'ahu, bersama Ali, haitsu dara, dimanapun dia berputar atau dia berada. Jadi artinya dia sikapnya bagaimanapun, hendaklah dia berada dalam kebenaran. Ini sekali lagi ya, hadisnya didhaifkan oleh Al-Albani meskipun disahihkan oleh Suyuti.
Yang benar ini dhaif ya, karena di dalam sanadnya ada rawi bernama Mukhtar, dia seorang perawi yang mungkarul hadis, hadisnya mungkar, maka bagaimana mungkin bisa dikatakan sahih? Nah, kalau sahih isinya bisa ya, sahih maknanya bisa. Tapi kalau sanadnya jelas dhaifnya. 413 rahimallahu, semoga Allah merahmati Ibnu Abi Rawahah, Abdullah bin Abi Rawahah. Karena adalah dia ainama adrakatuhu shalah, dimanapun mendapatinya waktu salat, anakha, dia menderungkan untanya. Kalau sekarang ya memarkirkan motornya. Jadi fadilahnya Abdullah bin Rawahah ini dua. Satu, orangnya sangat kuat, sehingga dulu ketika safar jauh dan sangat panas, semua sahabat Nabi menaruhkan kain di atas kepalanya saking panasnya, dan tidak ada yang puasa kecuali dua orang. Rasulullah tetap puasa, Abdullah bin Rawahah tetap puasa, sangat kuat orangnya. Kemudian fadilah yang kedua ini, setiap kali dia mendapati waktu sholat, maka langsung turun di tempat itu sholat. Jadi seandainya kita sedang safar, kemudian mendengar adzan di satu masjid, nggak melanjutkan safarnya, berhenti dulu. Ini sudah waktu sholat, maka mendengar adzan turun sholat. Maka dipuji oleh Nabi dengan hadis ini. Tapi memang sanadnya diperselisihkan oleh para ulama derajatnya. 14. Rahimallahu, semoga Allah merahmati Qussan, nama orang Pak Qus. Innahu, sesungguhnya Pak Qus ini kana ala dini abi, dia berada di atas agama bapakku, yaitu Nabi Ismail bin Ibrahim alaihi salatu wassalam. Hadis ini dhaif, bicara tentang seorang tokoh di masa jahiliyah namanya Qus bin Sa'idah. Dulu ketika Nabi belum diutus sebagai Nabi ya, karena ini masa lama ya. Ini Qus ini kadang-kadang datang ke pasar, kemudian dia memberi nasihat, wahai para manusia, barang siapa yang hidup pasti dia akan mati, siapa yang mati pasti sudah terlewat amalnya, sudah nggak bisa beramal lagi, dan semua yang akan datang itu pasti datang, sehingga kiamat pasti datang dan sebagainya. Nasihat-nasihatnya ini menunjukkan dia beragama Islam sebagaimana agama nenek moyang Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Terakhir pada pertemuan kali ini 415, rahimallahu Lutan, semoga Allah merahmati Nabi Lut. Awa ila ruknin syadid, dia sudah berlindung kepada kekuatan yang kokoh. Wa ma ba'atsallahu ba'dahu nabiyyan, dan Allah tidak mengutus setelah Nabi Lut seorang nabi pun, illa kecuali wahwa nabi tadi fi sarwatin, pada sesuatu yang banyak, min qaumihi, dari kaumnya, sesuatu yang banyak atau sesuatu yang kuat dari kaumnya. Jadi maksudnya hadis ini menjelaskan perkataan Nabi Lut alaihi salatu wassalam yang dianggap ada kekurangan padanya. Perkataan Nabi Lut disebutkan pada surat Hud ayat 80. Ketika Nabi Lut didatangi oleh para malaikat, kemudian diserbu oleh kaumnya, mereka ingin berbuat mesum kepada tamu-tamu tadi. Maka Nabi Lut mengatakan, Nabi Lut mengatakan, lau anna li bikum quwwah, seandainya saya memiliki kekuatan, saya akan menolak kalian, membela tamu-tamu saya. Atau saya akan berlindung ila ruknin syadidin, kepada ruknin syadid, kekuatan yang kokoh, maksudnya kerabat-kerabat saya. Kalau saya punya kabilah yang kuat, saya akan minta bantuan kabilah-kabilah saya. Nah, perkataan seperti ini dianggap salah oleh Rasulullah, sehingga beliau mendoakan rahmat kepada Nabi Lut. Semoga Allah rahmati Nabi Lut. Ucapannya kurang tepat. Kalau mau berlindung kepada Allah, ngapain berlindung kepada kerabat atau kabilah? Tapi ini seorang nabi, Pak. Seorang nabi ketika mengatakan seperti ini harus ditafsiri yang baik-baik. Maka para ulama punya dua tafsiran. Tafsiran pertama, Nabi Lut ini saking susahnya karena tamunya akan diserbu oleh kaumnya,
Maka saking susahnya sampai mikirnya itu agak ngeblank. Biasa loh Pak orang kayak begitu. Kadang-kadang kita menjadi imam, suratnya kita sudah hafal, tapi gara-gara jadi imam, surat yang kita hafal jadi nggak hafal. Kenapa? Ya posisi imam posisi yang berbeda, didengar oleh banyak orang, sehingga kadang-kadang ngeblank itu biasa. Nah ini tafsiran yang pertama. Nabi Lut saking susahnya karena tamunya akan diserbu oleh kaumnya sampai seperti itu. Ya. Beliau biasanya kalau minta tolong tetap kepada Allah, nggak pernah minta tolong kepada kabilahnya. Tafsiran yang kedua, para ulama mengatakan Nabi Lut ini sebenarnya dia tetap kalau berdoa itu kepada Allah, tidak melupakan Allah, tidak. Hanya saja karena ada tamu-tamu, kemudian tamu-tamunya akan diserbu oleh kaumnya, maka seolah-olah Nabi Lut itu minta maaf kepada tamu-tamunya. Mohon maaf tamu-tamu, saya tidak bisa membela panjenengan semua karena kabilah saya kabilah kecil. Nah, jadi beliau menampakkan kalimat itu bukan berarti lupa sama Allah, bukan. Hatinya tetap minta tolongnya sama Allah, tapi ucapannya tadi minta tolong kepada kabilah itu karena minta maaf kepada kaumnya. Mohon maaf ya, saya tidak bisa membela kalian karena kabilah saya kabilah yang kecil. Nah, setelah Nabi Lut mengatakan seperti itu, akhirnya kalau ada nabi lagi, Allah pasti utus dari kaum yang besar, yang banyak, sehingga tidak ada lagi nabi yang mengatakan seperti ucapan Nabi Lut alaihi salatu wassalam. Dan dari sini kita ambil pelajaran, kalau mau mencela atau mengkoreksi seseorang, mulai dengan doa dulu. Rahimallahu Lutan. Semoga Allah merahmati fulan. Fulan itu salah, mengatakan begini, mengatakan begitu. Wallahu a'lam bissawab. Ini yang dapat kita bicarakan betul dari Allah. Kalaupun ada salahnya fa astaghfirullahal azim li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Silakan. Iya. Seperti itu mengoreksi kunci atau mungkin ada beberapa makna. Ya sama. Itu untuk mengoreksi sikapnya Hajar. Jadi Nabi mengatakan yarhamullah umma Ismail, semoga Allah merahmati Hajar. Lau tarakat Zamzam, andaikan dia biarkan Zamzam tidak diliputi dengan batu-batu, itu lakanat ainan ma'inan, itu pasti Zamzam menjadi mata air yang tersebar kemana-mana. Tapi gara-gara dikasih batasan batu ini tadi, maka hanya menjadi sumur saja. Tapi seandainya tidak dikasih batu, maka akan tersebar ke mana-mana, mungkin sampai Indonesia. Nah, maka ini koreksi dari Nabi kepada Hajar. Tapi ya wajar, di tengah padang pasir, nggak ada air, nggak ada tanaman, tiba-tiba muncul air. Khawatir kalau airnya habis. Memang tidak ada apa-apa, sehingga kalau dikasih batu ya wajar, karena dia sendirian, perempuan lagi, dan punya bayi lagi. Nah, sehingga harus kita maklumi seperti ini. Jangan kita mengatakan wah Nabi Hajar ini kurang tawakal. Enggak begitu. Sangat dimaklumi seperti ini kondisinya. Monggo. Iya. Iya. Apakah ada hadis yang semakna tentang orang yang ahli ibadah tapi bodoh, orang yang alim tapi fajir? Yang saya tahu yang alim tapi fajir, yahriku nafsahu. Idza alimal alim, masalul alim, perumpamaan orang yang berilmu, yang mengajarkan ilmu tetapi tidak mengamalkan ilmunya, itu seperti lampu maksudnya lilin ya, yang dia itu menyinari manusia tapi malah membakar diri sendiri. Hadis riwayat Tabarani disahihkan oleh At-Tiya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka